Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Oke deh. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ingin kita lihat dulu yang di kanan kirinya. Ada yang terangkat ke surga? Masih di situ dia kan? Ya. Mana tahu malaikat mengangkat dia sebenarnya. Masih di situ enggak? Oke, baik. Nah, coba dulu kita compare apa itu, bandingkan catatan kita dulu. Sudah ya? Oke, baik. Tadi saya menyebut tadi pagi sebenarnya ada berapa poin? 14. Jadi besok, Bapak Ibu, Saudara, saya akan membagikan yang 14. Mengapa ini spesial 14? Karena saya nanti akan menjelaskan bahwa aliran air hidup dari hati kita itu sebenarnya itu adalah salah satu gambaran dari sungai kehidupan. Katakan sungai kehidupan. Nah, aliran air dari hati kita yang disebut sungai kehidupan itu akan kita terima besok kebenarannya. Makanya saya perlu sesi di situ yang spesial, karena saya akan membagikan nanti di Kejadian pasal yang kedua apa arti Gihon, Pison, Efrat dan Tigris, di mana sungai yang dari Eden, katakan sungai dari Eden, terbagi 4 cabang, bukan? Gihon, Pison, Efrat, Tigris, itu punya arti karakter Roh Kudus, dan itu mengalir dari dalam hati. Coba saya besok mengartikannya, dan ini penting. Makanya kalau kita memahami hidup dalam roh ini, fantastik hidup kita. Kita akan betul-betul berbeda. Terjadi kehidupan kekristenan yang revolusioner, tidak biasa. Makanya waktu mereka mendengar Yesus pertama sekali khotbah, mereka tercengang, kata. Mereka kagum. Mengapa? Karena Yesus mengajar tidak seperti ahli-ahli Taurat. Karena Roh Kudus memenuhi Yesus. Besok saya akan bagikan. Jadi sebenarnya itu 14 poin. Nah, 13 poin tadi sudah kita bagikan. Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah berhubung sama yang baru saja saya sampaikan tadi. Bagaimana Roh Kudus yang di dalam kita ini bekerja aktif? Bukankah itu menjadi sangat penting? Karena kalau nggak bekerja aktif, bagaimana hidup dalam roh? Kalau kita nggak hidup dalam roh, bagaimana kita mengalami 13 poin? Bisa mengerti? Oke, hidup dalam roh, katakan hidup dalam roh. Itu setiap hari. Bukan pada waktu melayang. Tidak, itu setiap hari. Nah, kalau kita lihat hidup dalam roh itu syaratnya apa? Masih ingat kan? Hidup dalam roh ada syaratnya kan? Roh Allah harus dia. Jadi semua orang kan bisa hidup dalam roh? Tidak. Roh Allah dulu harus diam. Diam artinya kan bekerja, kan begitu? Nah, roh Allah diam, apa syaratnya? Roh Kristus. Memiliki roh Kristus. Jadi ini nggak untuk semua orang. Ini untuk kita semua. Amin. Oke. Bagaimana Roh Kudus di dalam hatimu aktif? Itulah yang kita baca di Kejadian 1. Lihat, Roh Allah melayang-layang di situ. Kita nggak tahu berapa lama, berapa tahun, berapa ratus tahun, karena nggak ada matahari yang mengukur masa-masa waktu itu, belum ada. Hari pertama jadilah terang, hari kedua jadilah cakrawala, hari yang ketiga jadilah darat, daun, dan tumbuh-tumbuhan. Hari yang keempat baru benda-benda penerang untuk menghitung masa-masa dan waktu. Jadi pada saat itu Roh Allah melayang-layang, kita nggak tahu berapa lama, tapi nggak ada yang terjadi loh. Terang belum jadi,
tumbuh-tumbuhan belum ada, nggak ada apapun yang terjadi sampai firman datang. Jadi roh Allah itu menunggu firman supaya dia bekerja. Makanya kalau kita nggak lapar dan haus akan firman, bagaimana roh bekerja? Makanya saya sebut begini, hidup dalam roh itu kuat dalam firman. Bohong kalau hidup dalam roh hanya bahasa roh, tapi nggak kuat dalam firman itu bohong. Orang yang hidup dalam roh dia lapar dan haus akan firman. Karena tanpa firman tidak ada yang jadi. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Itu lagu masa lalu dan relevan masih sekarang. Karena kita tahu tanpa firman roh itu diam. Begini dia melayang-layang. Tahu? Perhatikan Bapak Ibu, melayang-layang itu arti lainnya kayak ayam mengeram. Ingat ayam mengeram? Berapa lama ayam mengeram baru menetas? 21 hari. Jadi kalau roh Allah mengerami firman di hatimu 21 hari mujizat. Haleluya. Jadi kalau kita merenungkan firman dan roh Allah mengerami firman yang adalah benih itu, pecah telurnya, jadi mujizat. Itulah keajaiban dari roh dan firman yang bekerja. Jadi waktu roh Allah itu melayang-layang, nggak ada benih yang dieraminya. Tapi kalau kita menerima firman, firman ditanam di batin, dan roh Allah mengeraminya, dia akan menetas dan melahirkan anak. Itulah sebabnya waktu Daud merenungkan firman Tuhan siang dan malam, berikutnya dia lihat pohon. Kenapa? Menetas firman itu, jadi dia melihat pohon berbuah-buah, ya kan? Padahal kerjanya apa? Merenungkan firman saja. Amin. 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 Bilang kanan kiri, mengertinya? Sanksi aku. Oke. Sanksi apa? Yohanes 1, mari kita lihat Yohanes 1. Jadi jangan bilang orang yang hidup dalam roh tanpa firman, enggak, bohong itu. Mereka kuat dalam firman. Justru kita perlu firman. Karena firman lah yang membuat roh itu bekerja. Mari kita lihat dulu Yohanes pasal 1. Mau pewahyuan? Lihat ya. Yohanes 1 awal dari Injil, bukan? Karena Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sangat begitu? Nah, di awal Injil atau perjanjian baru, lihat ayat 1. Pada mulanya adalah awal perjanjian lama apa? Pada mulanya Allah. Awal perjanjian lama kejadian 1 pada mulanya Allah. Awal perjanjian baru pada mulanya firman. Firman dan Allah adalah sama. Apapun yang kita mulai, awalilah dengan Allah dan firman. Maka semua akan terjadi. Semakin baik, sungguh amat baik. Baik. Bisa paham? Kejadian 1, ketika Allah mulai pekerjaannya di muka bumi, di perjanjian lama, pada mulanya Allah. Ketika dia memulai pekerjaannya di perjanjian baru, pada mulanya firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Apapun yang kita mulai, Bapak Ibu, mulailah dari firman. Maka dia akan hari pertama baik, hari kedua baik, hari ketiga baik, hari keempat baik, hari kelima baik, hari keenam sungguh amat baik. Haleluya. Oke, baik. Yuk kita lihat Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Semua harus dimulai dari Allah. Semua harus dimulai dari firman. Ayat 2, yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Siapa dia ini? Firman. Dan tanpa dia, tanpa firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Makanya Roh Kudus gak bisa menghasilkan apapun tanpa firman. Dia butuh firman. Makanya kalau kita bertemu seperti ini, perhatikan Bapak Ibu, kita bertemu seperti ini, kita memuji,
Roh Kudus mulai memenuhi ruangan ini, memenuhi pikiran kita, dia itu siap menunggu firman yang kita terima untuk dijadikannya mujizat. Makanya kadang kan kalau kita di KKN, di ibadah, ketika firman disampaikan, tiba-tiba dia sembuh, tiba-tiba dia kepenuhan roh. Kenapa itu terjadi? Karena roh Allah menunggu firman yang kita terima menjadi mujizat. Makanya kalau kita udah begini dengan firman, udah deh, gak akan ada mujizat. Haleluya, amin. Udah deh, gak ada mujizat. Tapi kalau firman datang, ya amin. Haleluya, ya itu dia, amin. Haleluya. Ya, dia nggak sadar, dia 2 jam di situ dulu. Dia nggak tahu dia dihisap oleh firman. Karena kalau firman itu kekal, maka waktu pun kekal. Nggak boleh kita dengan firman lihat waktu. Haleluya. Karena firman itu kekal. Masa waktunya nggak kekal? Haleluya. Tuh lihat. Baru setengah jam. Kadang-kadang ngeker dia, paling lihat waktu gitu. Tapi kalau orang menerima firman yang kekal, dia terhisap. Tambah lagi Pak Pendeta. Pak Pendeta, roh menyala-nyala. Oh Pak Pendeta, aku memiliki pengharapan yang baru. Itu didatangi firman. Kenapa tiba-tiba dia pengharapannya menyala, semangatnya menyala? Kenapa? Roh Allah itu mulai bekerja. Amin 2 kali. Jadi bagaimana Roh Kudus bekerja? Firman harus datang. Mari kita buka Matius pasal 13. Matius pasal 13. Matius pasal 13. Ayat yang pertama. Ini perumpamaan Yesus tentang orang-orang yang menerima firman. Tapi hanya satu tipe yang menerima firman berbuah. Kenapa? Yang lainnya tidak berbuah. Karena mereka caranya salah menerima firman. Makanya sering sekali kita mendengar firman tidak terjadi apa-apa. Kita harus pas mendengarnya, pas posisinya, supaya firman itu datang di hati kita. Karena yang ditanam di hati mulai yang berbuah. Bisa paham maksud saya? Dan itulah yang dierami oleh roh itu. Makanya gak semua orang yang mendengar firman dia terjadi perubahan dalam hidupnya. Sekalipun ya betul firman membuat roh bekerja, tapi kita harus tahu bagaimana menerima firman. Katakan tahu menerima firman. Supaya firman ditanam di tanah yang baik. Ayat pertama. Siap Bapak Ibu? Oke. Matius 13 ayat 1. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di sini. Sedang orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu, benih ini apa? Firman. Oke? Benih ini firman. Perhatikan. Pada waktu ia menabur, sebagian firman itu atau benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Di ayat 4 ini, apakah menurut kita Allah bekerja, Roh Kudus bekerja? Tidak. Tidak, Roh Kudus tidak bekerja. Mengapa? Karena benih itu di pinggir jalan. Burung itu gambaran iblis. Makanya ketika dia mendengar firman, tidak terjadi apapun. Karena iblis mengambil benih itu. Bisa paham? Sehingga kita tidak heran kenapa kita mendengarkan firman, padahal firman membuat Roh Kudus bekerja, tapi tidak terjadi apapun. Karena benih itu jatuhnya di pinggir jalan. Bisa mengerti maksud saya? Lanjut lagi. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu atau firman itu segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit,
layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Coba, apakah ada buahnya? Tidak juga. Padahal sempat tumbuh kan? Sempat tumbuh, tapi layu. Tidak berbuah juga. Tidak terjadi apapun. Paham maksud saya? Ayat ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai tidak berbuah juga, padahal makin besar. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal mereka sama-sama menerima firman. Haleluya. Nah, lihat ayat ke-4. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Coba lihat. Hanya benih yang jatuh di tanah yang baik, yang berbuah. Paham maksud saya? Jadi kalau begitu, hanya firman yang ditaruh di tanah hati yang baik, yang menghasilkan buah. Kenapa menghasilkan buah? Karena Roh Kudus bekerja dalam diri. Jadi tidak semua orang yang mendengarkan firman, yes. Apa yang membuat itu berbeda? Ya. Apa yang membuat orang-orang ini berbeda? Ayat yang ke-9 kuncinya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa ada benih jatuh di pinggir jalan, ada di tanah yang berbatu-batu, ada yang di semak duri, tidak di tanah yang baik? Ya problem di telinganya mendengar. Ya problem di telinganya mendengar. Makanya Yesus berkata, yang bertelinga mendengarlah. Saya lanjutkan, biar lebih paham lagi. Bisa mengikuti saya? Nah, lihat ayat yang ke 14. Siap Bapak Ibu? Amin 2 kali. Bisa amin 3 kali? Iya, saling supaya lebih panas soalnya di luar dingin. Hujan soalnya. Dan 14, siap kan? Maka pada mereka genaplah membuat Yesaya. Perhatikan, yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Coba lihat. Berapa banyak kita mendengar firman tidak mengerti? Karena tidak mengerti diambil burung tadi. Kalau kita mengerti firman itu di hatimu. Problemnya adalah mendengar tapi tidak mengerti. Itu kan telinga. Paham maksud saya? Lanjut lagi. Ya. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menangkap. Lanjut lagi. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Jadi kalau telinga kita salah, mata kita salah, hati kita salah. Karena gerbang ke hatimu adalah telingamu dan matamu. Kalau telinga kita kasih ke tempat lain, hati kita ke sana. Kalau mata kita tujukan di tempat lain, hati kita ke sini. Paham maksud saya? Jadi kalau telinga kita udah berat mendengar, mata kita udah melekat tertutup, hati kita pasti menebal. Itu yang membuat firman itu gak ditabur di tanah yang baik. Makanya gak berbuah. Makanya Roh Kudus di dalam kita tidak bekerja aktif. Makanya Yesus berkata, yang bertelinga mendengarlah, yang memiliki mata lihatlah. Makanya Yesus selalu berkata, lihatlah, dengarlah, lihatlah, dengarlah. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata dan seterusnya. Jadi mendengar itu sangat penting. Telinga itu sangat esensi, substansi bagi firman ditabur di hati. Maka kita nggak boleh careless atau ceroboh. Kita duduk tapi telinga kita kemana-mana. Kita duduk tapi handphone kita di situs-situs lain. Memang kita buka firman tapi setelah itu kita klik WA ada di sini. Telegram. Mendengar yang baik. Tapi apa yang terjadi ketika kita makan? Maka kita salah frekuensi. Benih itu kan itu cara iblis. Makanya kalau kita di gereja, setiap kali ibadah semua sudah harus tahu handphone dimatikan. Saya kasih gunakan handphone, iPad karena di situ banyak firman, tapi tidak boleh membuka yang lain. Dan sampai anak-anak di tempat kita mencatat.
Mengapa? Karena kita tahu firman itu berharga. Di luar firman tidak ada Jadi yang apa-apa. Makanya iblis berusaha mengalihkan perhatian kita, telinga kita, mata kita. Betul. Dan kalau benih itu ditabur di pinggir jalan, dipanen berbatu dan disemak, nggak akan berbuah, alias sia-sia. Tapi kalau tanah hati kita baik, kalau tanah hati kita baik, apa maksudnya? Telinga kita baik. Karena kalau hati kita menebal, telinga kita salah itu, mata kita salah. Masih ingat? Masih bisa mengikuti saya? Lihat, kalau hati kita menebal, itu artinya apa? Telinga berat mendengar, mata melekat tertutup. Tapi kalau tanah hatinya baik, telinganya mendengar baik, matanya melihat baik. Amin, amin. Nah, kalau telingamu baik, mata kita baik, firman itu ditaruh di hatimu, Roh Allah akan bekerja. Kita akan menjadi orang Kristen yang berbuah 100 kali, 60, 30 kali. Katakan amin. Jangan biarkan iblis mengambil telingamu, mengambil matamu. Kita duduk di sini, tapi telinga kita di luar. Kita duduk di sini, tapi mata kita di luar. Tapi itu akan diambil iblis. Dan kalau firman tidak datang padamu, Roh Allah tidak bekerja. Haleluya. Amin 2 kali. Sederhana prinsipnya. Telinga kita harus baik, Bapak Ibu. Mata kita harus baik. Karena kalau telinga kita baik, mata kita baik, hati kita baik. Dan kalau benih adalah firman ditaruh di hatimu, kita menjadi orang Kristen yang produktif. Sebagai pelayan berbuah-buah, sebagai pebisnis berbuah-buah, sebagai guru di sekolah berbuah-buah, sebagai karyawan di kantor berbuah-buah. Dan kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita. Ingat Bapak Ibu, tanpa firman di hatimu, Roh Allah yang di dalammu tidak akan menghasilkan apapun. Jadi kita harus menerima firman. Mulai hari ini, telinga kita harus dikuduskan, mata kita harus dikuduskan. Boleh saya berdoa untuk kita? Mari Bapak. Biarkan saya berdoa untukmu. Saya rindu memberkatimu, supaya tangan Tuhan menjamah telinga kita, menjamah mata kita, sehingga telinga yang baik mendengarkan firman, mata yang baik mendengarkan firman, membuat hatimu menjadi baik, ditaburi firman. Kita tidak seperti nubuatan Yesaya. Mereka mendengar tapi tidak menanggap, mereka melihat tapi tidak mengerti. Dan semuanya kita tidak seperti itu. Kita memiliki telinga yang baik, kita memiliki mata yang baik, dan kita memiliki tanah hati yang baik. Sehingga ketika kita berdoa, kita berkata, ya Tuhan Allahku, berfirmanlah pada hamba, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maka firman itu akan ditaruh di hatimu, dan selamat engkau berbuah 100 kali, 60, 30 kali. Angkat tanganmu ke surga. Bapa mulai hari ini kami akan seperti rusa yang merindukan air. Mulai dari hari ini kami akan lapar dan haus akan firman-Mu. Karena hati kami benar, telinga kami benar, mata kami benar.